Hai, Susan. Cosan Mbak, selamat pagi. Sorry kemarin lagi Iya, lumayan sibuk. Pripon. saya kan itu Mbak baru pulang dari Indo bulan Juni tanggal 22 itu. Mm-mm. Nah, terus saya kan itu intermenit sama majikan. Waktu pulang Indo di interminit atau sudah balik ke Hong Kong? Enggak, saya ke Hong Kong cuma dulunya 10 tahun ya Mbak, sudah nggak usah dihitung. Terus saya pulang ke Indo tahun 2021, terus balik lagi. Eh, tahun ini kan balik lagi tahun ini bulan apa itu April, cuma kerja di situ 2 bulan di intermenit. Mm-mm. Saya bulan Juni saya pulang. Oh, Eh, terus? terus sampai sekarang itu sampai sekarang kok bisa belum turun-turun gitu loh. Oh. Berarti sekarang sampai posisi di Indonesia nunggu visa. Iya, Di Indonesia nunggu visa sampai 2 bulan nggak turun-turun visanya. iya 3 bulan ini loh berarti. Sampai waktu pulang Indonesia sudah ketemu majikan tanda tangan kontrak apa belum? Kalau ketemu majikan itu video call kalau di tempat agent PC. Tapi terus sudah tanda tangan kontrak juga. Terus sampean sudah konsultasi sama agent belum? Sudah, Katanya apa? sudah. Katanya belum ada jawaban dari imigrasi gitu. Belum ada jawaban dari imigrasi. Oke. Sekarang Iya. gini loh Mbak ya. Kalau untuk menanyakan jawabannya sampean itu aku nggak bisa saklek untuk jawab A, B, C, D, nggak bisa. Cuma, Oh iya, iya. karena kan yang memegang data rekod sampean itu adalah agennya sampean satu. Yang kedua, yang memproses sampean adalah agennya sampean. Jadi kalaupun ada kendala, ada masalah, otomatis agennya itu kan bisa tanya langsung ke imigrasi dan jawabannya itu kan pasti dari imigrasi ke agennya sampean, kayak gitu kan? Karena Iya. karena kan yang hanya tahu itu kan hanya petugas imigrasi yang bisa menjawab semua pertanyaan sampean yang sampean tanyakan ke saya kayak gitu. Jadi ya Iya. kalau saya nggak bisa meraba-raba, hanya bisa sabar nunggu Mbak kayak gitu. Kalau nggak sabar ya pindah negara, jangan ke Hong Kong gitu no. Oh gitu. Lah kok katanya saya kapan itu saya telepon katanya ini majikan masih menulis surat buat imigrasi gitu loh. Majikan masih mau menulis surat sama imigrasi. Kemungkinan ada dokumen dari majikan yang kurang dilengkapi, Mbak, kayak gitu. Oh gitu, berarti harus nunggu ya kalau gitu. Iya, no. Selama persyaratan dari sampean komplit, tidak ada cacat rekod, tidak ada kriminal, tidak ada pelanggaran, itu kan maksudnya bisa lah untuk turun visa. Dan dari majikan sendiri kan juga punya persyaratan. Kayak gitu kan. Selama persyaratannya itu tidak dilengkapi atau ada yang kurang, ya otomatis visa ini akan terhambat, masih belum bisa turun. Kayak gitu loh. Oh gitu. Iya. Berarti ada kemungkinan bisa turun apa enggaknya ya belum tahu ya. Bismillah aja lah, ikut mendoakan yang terbaik buat sampean kayak gitu. Oh. Selama Ya, majikan amin. masih bisa mengusahakan, insya Allah bisa turun bisa Mbak kayak gitu. Tapi kalau majikan sudah angkat tangan nggak bisa kayak gitu ya otomatis kan harapan satu-satunya ya satu sampean ganti majikan, yang kedua atau pindah negara gitu. Gini Mbak, kalau pindah negara kayaknya umur saya sudah nggak mampu, nggak mungkin gitu loh. Piro tau Saya kan umure? udah 46, 47. Oh, mau kenapa toh kok masih kepengen ke Hong Kong? Ayo apa kangen karo duitnya Hong Kong Mbak? Enak ta? Bukan gitu Mbak, karena suatu kebutuhan itu apa ya? Ya belum terpenuh apa ya, belum masih kurang aja gitu loh. Oh. Ini saja di Indonesia itu sulit, susah. Susah. Kayak usaha ini, usaha itu, usaha ini itu ya sepi gitu loh Mbak. Ya. Oke. Makanya saya cari lagi gitu loh. Oh ya wis. Ini. Bismillah, Apalagi itu. ikut mendoakan. Nah ini ujung Iya, komen tapi kita. gini Mbak, saya mau tanya, itu kalau majikan masih nulis surat buat imigrasi itu majikan yang lama atau majikan yang baru gitu loh, yang saya bingungkan.
Ya aku nggak tahu permintaan imigrasi yang nulis itu majikan lama apa majikan baru kan saya nggak tahu soalnya saya nggak pegang data rekodnya sampean gitu loh Mbak. Iya. Oh gitu. Saya takutnya gini, nanti apa, ya itu majikan lama nulis rekodnya itu jelek kepada saya juga nggak tahu ya Mbak, namanya orang sana susah ditebak gitu loh. Ngene loh, Makanya Mbak. susah turun. Nah, ngene loh Mbak. Iya. Mbak, sekarang gini loh. Iya. Samen bertanya-tanya kepada hal yang mungkin jawabannya itu tidak di ranah cara berpikir kami. Jadi jawabannya itu tidak bisa dari kami. Kalau samen tahu caranya deteksi bagaimana progres visa sampean, itu kan sebenarnya ada. Itu sebenarnya ada Mbak caranya. Jadi nomor paspor sampean, kemudian nama tanggal lahir sampean, itu sampean cek di websitenya imigrasi. Kayak kamu biasanya loh ya. Nah, dari situ itu sampean akan bisa menelusuri on progress. Ah, berarti masih berjalan. Terus not approve, berarti sudah tidak di approve. Gitu loh Bu Yan. Kamu jelasin sama Mbak E ini kan kekhawatirannya adalah iki nasibku piye kan kayak gitu. Nasib Mbak E ngomong ke diri karena dia udah ngerasa di Indonesia sudah nggak bisa. Nah, yang kita bisa sampaikan ke dia adalah teknisnya. Teknis untuk mengetahui progres visa kita itu di approve apa tidak yang biasanya kamu lakukan itu loh. Tapi kan itu harus ada Ya, kuncinya. I know. Kita cuman jelasin ke dia EHEF dan macam-macam itu loh, nomor itu loh. Itu kan Oh iya. Loh lah iya makanya kalau dia bisa dapat nomor itu atau meminta, maka kita bisa ngecekin, bantu dia ngecekin. Tapi kalau dia agennya tidak mau memberikan data itu kepada sampean untuk sampean ngecek sendiri, nah jadi kekhawatirannya dia itu terjawab gitu loh. Dengan dia bisa ngecek sendiri. Mbaknya ini kan tidak bisa ngecek sendiri dan data kita tidak bisa memiliki karena ada di agent. Nah, yang kita jawab ke dia adalah kita nggak bisa karena kita bukan agentnya. Nah, itu bukan jawaban yang dia cari, iya kan? Dia mencari jawabannya bagaimana. Nah, caranya ya sampean kalau bisa syarat yang misalnya data apa supaya kita bisa ngecek kan ada nomor paspor, terus paspornya atau tanggal lahirnya kan kayak gitu tuh dimasukin teknisnya kan. Nah, nanti kamu bisa bikin di kontenmu untuk yang seperti itu. Gini loh teman-teman, semuanya ini dimasukkan di website ini, maka biar mereka tidak bertanya-tanya karena menanti sebuah ketidakpastian itu kan sesuatu yang Mbak bingung. Jadi piye? Jadi seperti itu, Mbak. Makanya saya jelaskan. Karena kalau kita yang pegang data, kalau kita tahu datanya sampean, maka alur progres visa sampean di imigrasi itu terapprove apa tidak atau ongoing proses gitu loh, atau masih di dalam proses. Jadi seperti itu. Nah, makanya itu memang tanyanya ke agent dan agent selalu memberikan jawaban tidak seperti saya yang jawab kepada sampean. Iya. Kamu sabar aja, kamu tunggu, pasti kayak gitu jawabannya. Karena mereka nggak mau rumit dan tidak ingin membuat sampean jadi lebih pintar. Beda dengan saya. Kalau saya ngasih jawabannya begitu. Ya dong. Sekarang gini loh, kalau dia gampangan, pasti ngajarin sampean, kamu bisa lihat visamu approve apa tidak nih, tak kasih caranya gini. Nah, wis kamu nonton aja itu, kamu buka sendiri pakai internetmu. Nah, itu agent yang keren kalau ada yang seperti itu. Jarang itu ya. Karena agent itu tidak melakukan, saya ngomong ke sampean dan ini saya kontenin gitu loh, supaya kekhawatiran dan kegalauan. Sekarang gini, sampean sudah tak kasih tahu caranya seperti itu, sampean tinggal ngomong sendiri sama agent, terserah. Nah, kita tidak bisa membantu lebih dengan hal itu. Cuman begini, kalau saya prinsipnya adalah main secara logika dan akal sehat. Kalau pekerjaan itu memang jadi rezekinya sampean, maka sampean bersabar, istighfar, dikencengin ibadahnya, dikencengin doanya. Kalau saya begitu, sambil nunggu, sambil begitu. Nah, itu yang bisa saya lakukan untuk ngobrol sama sampean. Terus mohon banyak ampun. Ya, mohon banyak ampun, banyakin istighfar.
Karena dengan memohon dan meminta kepada sing gawe urip, otomatis disegerakan atau tidak, takdir yang bagus atau tidak, itu setidaknya sampean itu hatine wis ayem, wis dipasrahno nang Gusti Allah. Iya betul. Nah, ini dua jawaban. Yang satu jawaban berdasarkan teknis, yang satu jawaban berdasarkan akal sehat dan logika. Nah, kalau sama saya paketnya dua. Kalau sama agent nggak ada paket sama sekali. Sabar aja, tunggu, pasti kayak gitu. Kalau orang yang nggak ngerti, jawabannya kan kayak gitu. Tapi kalau orang yang minimalnya memahami psikologinya sampean, kekhawatiran, ketakutan, ya kan, butuhnya tambah akeh, sik gorong tuntas, ya kan, mungkin utangnya gorong lunas, atau semuanya, ya kan kita nggak ngerti. Tapi itulah yang mendorong sampean untuk nelpon kita untuk bertanya. Nah, ketika saya sudah jawab seperti ini, sampean mempunyai gambaran. Iya, saya ada. Nah. Terus itu ada batas waktunya enggak untuk menunggu visa itu, ada batas waktunya enggak? Batasnya itu minimal berapa yang bisa ditunggu, bisa enggak ditunggu, apa sampai 1 tahun, 2 tahun? Itu jawabnya adalah ketika sampai bisa buka websitenya imigrasi, kalau not approve berarti tidak di approve. Tapi kalau ongoing progress itu masih jalan. Nah, itu yang tahu. Yang tadi saya bilang teknisnya kita butuh biodatanya sampean. Kita butuh nomor kontrak atau apa yang dibutuhkan untuk bisa ngecek. Nah, di situ. Jadi kelemahannya bukan kelemahannya, tidak semua teman-teman itu yang nunggu visa itu diberikan informasi dan pengetahuan tentang hal itu. Oh gitu ya. Iya dong. Nah, sekarang gini konsepnya adalah ketika sampean punya kontrak dimasukkan ke imigrasi, otomatis imigrasi kan pasti punya rekod toh. Ada tanda terima, ada semuanya, dan itu yang megang kan agent. Iya. Dan sampean tidak dikasih tahu. Kan kayak gitu. Karena sampean tidak dikasih tahu tanda terimanya, terus nanti yang dimasukkan apanya untuk ngecek apakah visa saya ongoing progress atau sudah tidak di-approve gitu loh. Jadi itu pun pihak agent juga tidak bisa, tetapi dia bisa ngecek tanpa harus ke imigrasi, dan harusnya sampean juga bisa ngecek, tapi tidak diajari bagaimana cara ngecek. Makanya sampean tanya caranya sama agent supaya sampean nggak bertanya-tanya. Sampean ngomong, "Oh, hey agent, aku mau carane, piye carane untuk deteksi visaku masih approve apa tidak." Nah, kayak gitu tuh. Kalau sampean udah dikasih tahu caranya, maka sampean bisa cari tahu sendiri. Kalau bojoku tahu caranya. Yang penting data-data informasi pribadi sampean itu bojoku ngerti, dia bisa ngecek. Oh gitu. Begitu Mbak Makanya sampean kalau nguber terus pertanyaan ini, saya menjelaskan sampean bisa sampai 20 kali. Tapi wajar kalau saya harus menjelaskan sampai 20 kali karena usia sampean 46. Kalau usianya 20. Ya, sampean usianya 22, 23, 25. Saya ngomong 2 kali, 1 kali ya sampean sudah paham. Bisa dipahami? Iya. Ya, Memeng. Iya, bisa, Pak. Iya. Terima kasih loh jawabannya. Terima kasih banyak. Nunggu udah berapa lama ini? 3 bulan. 3 bulan. Nah, ya sudah. Pokoknya kuncinya kalau sampean minta tolong ke kita, ya kan? Ya kita harus tahu data pribadi sampean. Yang dimintain yang nomor untuk referensi. Masuk nomor referensi, date of birth dan tanggal lahir. Nah, referensi itu yang tahu kan agent toh, bukan kita kan. Iya. Nah, dua hal itu yang sampean harus tahu. Nomor referensi dan tanggal lahir, tahun lahir, tanggal, bulan, tahun lahir. Nah, 2 hal itu kalau tahu, sampean bisa kasih tahu ke kita bisa cek. Bisa sampean kalau tanggal lahir saya pasti kasih tahu. Saya pasti makanya kasih tahu, tapi nomor referensi agent itu yang punya Mbak Oh, iya. Bisa? Ya, kalau nggak ada nomor referensi nggak bisa ngecek, Mbak. Nomor referensi itulah yang nomor 1 syarat yang harus tahu. Jadi kalau sampean tetap minta tolong ke kita, sampean nggak tahu nomor referensi,
moyong, kitanya juga nggak bisa cari tahu Mbak E. Memang Iya. understand? Pak. Oke? Yes, I understand. Okay, thank you very much. Nah, wis semangat, berdoa, rajin, Ya, ibadah, amin, istighfar, amin. banyak berbuat baik. Amin. Semoga apa yang menjadi tujuan sampean disegerakan sama Sang Amin. Kolik Gusti Allah. Iya. Wis? Iya, amin. Bisa? Makasih ya atas nasihatnya sudah. Makasih. Oke. Oke. Ye. Oke lah, bye-bye. Yo, Oke, sun. ye, Parang. bye-bye. Waalaikumsalam. Bye-bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Menurut ya. Jadi ketika dia nguber, langsung kayak ono teknis ya. Sampean bisa tahu nggak nomor referensi? Sampai nomor referensi itu juga apa? Jadi domble ini memang rada akeh. Jadi nomor referensi tahun, tanggal, tahun lahir itu masuk ke website begini-begini Mbak. Sampean bisa ngecek sendiri. Tanpa mengetahui itu, ya saya nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, begitu ceritanya. Oke, bagi teman-teman yang mungkin panik-panik lagi nunggu visa, pastikan kalau sudah dapat majikan, Banyak sudah itu. tanda tangan job, terus menunggu kapan visa turun, prosesnya sampai mana, kayak gitu silakan aja tanya ke agen untuk minta nomor referensi. Kalau sudah didapat nomor referensi, baru kita buka website yaitu www.gov.hk. Tinggal klik aja ya, mempertanyakan status visa kayak gitu, terus masukkan nomor referensi, tanggal, bulan, tahun lahir kita, terus di situ akan ada jawaban ongoing proses atau approve visanya atau refuse itu visa itu ditolak, jadi tidak bisa kayak gitu ya. Oke, Sun sangat sudah mendengarkan, mudah-mudahan mbaknya yang lagi tunggu visa minggu depan langsung turun visa. Sun sangat dan see you next video, bye bye.